Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa maning karo aku Yorek. Masih di kesempatan yang sama di Rudy Sengkil Channel. Pada kesempatan hari ini saya akan berbagi pengalaman tentang bagaimana cara menggunakan dial indikator atau sering disebutnya dial noken. Kalau saya menyebutnya ya sama, dial gauge ya. Ini busur derajat, sedangkan ini dial gauge. Atau pemasangan noken as yang baik dan benar itu hanyalah menggunakan busur derajat. Ada lagi yang bertanya kepada saya, Bang, noken jenis apa yang harus di dial? Di busur derajat ini tidak tertulis tahu. Hanya untuk digunakan untuk noken as merek ini tidak ada. Jadi di sini tulisannya hanya BTDC, TDC, ATDC, BBDC, BDC, ABDC. Tidak dituliskan di sini. Jadi busur derajat ini digunakan untuk semua motor. Untuk semua motor. Tentunya 4 tak yang menggunakan noken as. Tujuannya apa? Salah satunya yaitu agar durasi noken ini bisa selaras, seiring dan sejalan. Oke, tanpa panjang lebar lagi, saya akan memberitahukan bagaimana cara menggunakan dial gauge ini. Jom. Untuk satu contoh, kalau malam ini ada mesin jenis GL, keluarga GL ya. Ini mesin GL Pro ya. GL Pro atau bisa dikatakan Mega Pro, sama lah. Dia menggunakan langkah 72, menggunakan noken BRT ya. BRT tipe T1. Langkah 72 dia menggunakan shaker oversize standar lah. Dia menggunakan oversize 100. Menggunakan oversize 100. Klep dia menggunakan STD ya. Terus sedikit porting. Sedikit porting. Lalu ada tambahan karbu PE28 ya. PE28. Karena untuk tipe noken BRT T1 ini dia digunakan untuk apa ya, istilahnya itu langkah cepat, tapi atasnya tidak terlalu bagus. Dia hanya biasanya karakternya kalau T1 itu enak di bawah sampai menengah ke atas itu cepat. Kalau untuk touring itu kurang enak. Jadi karakternya noken BRT T1 ini agak cepat. Namun apakah noken as BRT tipe T1 ini sesuai dengan spek ini? Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, kita langsung ke TKP ya. Untuk cara mengukurnya, oke ya. Ini posisi 0 dan jarum menunjukkan angka 0 semua, dan ini seperti biasanya marking kita taruh di tengah ya. Ada yang seandainya tidak memakai dial, umumnya kan ada yang pakai ukuran agak ke depan, suka ke depan, ada yang pakai ukuran seperti ini ke belakang sedikit. Nah, untuk yang sekarang saya mencoba di tengah-tengah dulu, karena di tengah-tengah ini sering digunakan pada anak-anak CB ya. Katanya kalau dipasang di tengah itu hasilnya oke. Tapi bagaimana kalau seandainya kita ukur menggunakan dial ini? Nah, untuk yang pertama kita buat oret-oretan dulu ya. Kita buat kotak seperti ini. Ini adalah TDC atau top, yang sebelah bawah adalah BDC ya. Ini ya TDC dan ini BDC. Sebelah sini ini ATDC, sini BBDC, dan di sini A, B,
DC atau ABDC, sini BT-DC. Ini open, ini close ya. Ini ruangan intake, ini ruangan exhaust. Jadi ini tempatnya untuk intake close, sini adalah intake membuka. Demikian halnya yang bawah, ini adalah X menutup, yang ini X open. Untuk langkah yang pertama, setelah kita membuat kotak ini, untuk cara mengukurnya, kita putar ke depan untuk mengetahui X open. Ralat 1 mili seperti biasanya. Untuk memutarnya, kita jangan melihat angka yang ada di sini. Kita lihat jarum di dial, ya. Lihat dial dulu sampai dial berhenti di angka 0 lagi. Nah, setelah dial di angka kembali ke 0, itu bisa dipastikan 1 mili, dan kita baca di sebelah sini, ini angkanya 66. Maka kita akan menulisnya di sini di ruangan X open 66. Untuk yang selanjutnya, setelah kita mengetahui X open, kita akan mengetahui in open atau intake open. Kita habiskan ini dulu sampai tidak bergerak. Kita lihat di sini, fokus ke intake, jarum kembali ke 0. Jarum kembali ke 0. Kita lihat di sini angkanya berapa? Di sini angkanya 33. Maka kita tulis di sini intake open, angkanya 33. Untuk selanjutnya kita akan mengetahui intake close dan X close ya. Kita habiskan semua sampai tidak ada yang bergerak. Oke, kedua-duanya tidak ada yang bergerak. Kita cek, jarum harus di angka 0 lagi. Setelah itu kita putar searah jarum jam sampai jarum di X ini bergerak 1 mili. Perhatikan, sampai kembali ke 0 lagi. Terus kita baca di sini. Di sini angkanya adalah 4. Maka X close adalah 4. Oke. Setelah itu kita akan mengetahui in close. Kita kembalikan lagi sampai kedua jarum ini tidak bergerak. Oke. Setelah itu kita putar searah jarum jam sampai meter di intake bergerak 1 mili. Nah, jarum sudah tidak bergerak. Kita lihat angkanya di sini berapa? Di sini angkanya 30,5. 30 dah. Jadi kita ditulis di sini 30. X open 66, X close 4, in open 33 dan in close 30. Kalau kita lihat di sini, angka ini berantakan ya. Angka ini berantakan. Kenapa dikatakan berantakan? Antara X open dan intake close itu sudah tidak berdampingan. Jika kita mengetahui angka-angka ini sudah jelas dipastikan. Walaupun ini sudah naik stroke 72, tidak akan lari motor ini. Tidak akan lari motor ini. Susah untuk lari.
Karena kenapa? Angka ini sudah berjauhan. Untuk itulah gunanya dial. Jadi kita akan mengimbangkan biar antara in dan X itu ada keseimbangan. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Intake close ditambah X open sama dengan A. A kita bagi 2 sama dengan yang angka ditaruh di sini, yang kedua kita akan taruh di sini. Karena intake close 30, jadi ditambah X open 66 sama dengan 96. 96 kita bagi 2 sama dengan 48. Inilah yang kita akan taruh di sini ya, 48, dan kita akan ciri 48. Oke, caranya bagaimana? Nah, seperti ini. Intake close. Karena kita akan menggunakan angka 48. Oke. Maka kita akan geser ini ya. Nah, 30 dan yang sebelah X adalah 66. Karena kita akan memakai angka 48. Angka 48 di sebelah sini. Maka ini kita pindah dari posisi seperti ini, kita pindah seperti ini. Kita akan cari agar si jarum ini menunjukkan di angka ini. Seret 48 seperti ini ya. Kita akan cari. Kita lihat dulu X open di angka berapa, apakah sudah dapat. X open di angka 63, masih kurang ke belakang ya. Kita akan ke belakangkan lagi, kita akan bikin dia ke belakang. Oke, lanjut. Kita akan mengetahui X open sampai di mana. Dia masih di angka 56. Karena ini masih kurang ke belakang, jadi kita akan lepas dulu ini, kita pindah marking itu ke belakang ya. Tak sampai. Karena saya tidak menggunakan timing adjustable. Mengapa tidak menggunakan timing adjustable? Kalau untuk Honda Tiger, Mega Pro yang masih standar itu masih bisa menggunakan timing adjustable. Kalau untuk ini kan kebanyakan di Indonesia itu kan anak-anak CB itu kan pakai kamprat jenis series ya. Jadi untuk timing adjustable-nya itu enggak ada. Jadi bikin sendiri. Oke. Angkut ya.
Ini tidak saya skip biar kawan-kawan itu memahami ya maksud dan tujuan dial ini. Nah, setelah kita rubah ke belakang, kita lihat di X open. X open menunjukkan 56, sama, kurang ke belakang. X open di angka G. (56). Sedangkan pada intake close dia di angka 41. Dia masih kurang ke belakang. Oke, kurang ke belakang lagi. Inilah susahnya. Kalau ada yang mengira dial itu mudah, enggak punya dial mengatakan dial itu mudah. Aduh, kalau kata orang Jawa itu lailo ya, sau di pangan ular. Apa artinya lailo? Wong bodoh ngaku pinter. Enggak boleh seperti itu. Jadi kawan-kawan jangan sampai seperti itu. Kalau memang enggak bisa dial, enggak usah bilang yang aneh-aneh ya. Lebih baik simak video saya ini biar kawan-kawan sama-sama memahami, mengerti, dan bisa praktek ya. Oke. (50) kurang lagi, aduh. Masih kurang banyak lagi. Kita mau gunakan 48. X open, kita ke 0 dulu. Oke. Kita di angka 47. Kita lihat di intake close, jarum sudah tidak bergerak. Dia di angka 50, terlalu banyak. Kita majukan sedikit. Jadi kalau masang timing kamprat sebelah atas ini tidak asal-asal pasang langsung hidup langsung pakai ya. Ya kalau untuk motor standar sih tidak masalah. Kalau untuk stroke tinggi, kelinokan as tinggi, pasang mau PNP nggak jadi. Kita lihat X open dulu. Jarum sudah di angka 0. Dia menunjukkan angka 48. Pas di sini yang X. Untuk yang in close kita lihat dulu. Oh, dia di angka 49, kurang sedikit.
X open di angka set. Iya, dia berada di angka hampir 50. Yang ini kurang lagi. X open di angka 45. Yang in 50. Aduh, terlalu banyak ini. Yang X kita lihat dulu sampai di 0, dia berada di angka 48. Lalu in close dia berada di angka 49. Dia lari 1 derajat. Oke, segitu. Kita lihat lagi. X open di angka 48 dan in close di angka 6, sama-sama 48,5. Yang ini 48,5 ya. Lihat dulu, ini jarum tidak bergerak. Kita ambil 1 mili. Iya, 48,5. Oke, sudah ketemu. Kita buat kotak lagi seperti ini. Kita ketemu di ini X, ini in, ini sobek ya. Tak sobek-sobek. Ini in, ini ada open, ini ada close. Di DC, di DC. X close dia di angka 48,5. Di in close dia 48,5. Kita akan mengetahui ini in open dan X close berada di angka berapa. Kita kembali ke 0 lagi. Kita akan mengetahui ini. Kita putar ke depan saat perlawanan jarum jam 1 mili, dia di angka 48,5 ya. Setelah itu kita akan mendapatkan in open 1 mili, dia berada di angka 20. In open 20. Oke, dan kita akan mendapatkan X menutup. Kita putar sampai habis. Kita putar perlawanan jarum jam sampai meter ini. Ini nakal itu. Kita akan memutarnya perlawanan jarum jam, putar sampai angka di 0.
kita akan mengetahuinya di sini angkanya 21. Oke. Oke. Kita perbesar angkanya. Ini TDC, ini BDC, ini open, ini close, ini intake, dan ini X. Kalau tadi awal-awal kita mengukurnya mendapatkan nilai yang tidak masuk akal. Untuk pertama kali di sini 66 ya. Ini 66, di sini 4. Di sini 30. Dan in opennya kita mendapatkan 33. Setelah kita melakukan dial, kita mendapatkan angka untuk X 48,5 dan in close juga sama 48,5, dan di sini kita mendapatkan 21, di sini mendapatkan 20. Inilah yang kita cari ya, bukan angka yang 66 ini. 66 ini langkah 72, meskipun pakai BBM-nya pesawat terbang, tidak akan lari dia ya. Karena kenapa? Ini angka 30 dan angka 66 ini sulit untuk mencapai high RPM. Ini untuk needle pertengahan ya, tengah-tengah. Jadi salah satu kegunaan dial adalah itu untuk mencari balance, mencari keseimbangan antara in dan X ya. Jadi kalau ada yang mengatakan dial ini acak-acak, lantaklah, jangan ikuti kata mereka. Karena kenapa? Semua racing adalah about teknologi. Mereka yang mau racing, mereka yang mau mencari ilmu pengetahuan. Racing tidak ada tanpa ilmu pengetahuan. Jadi mereka yang mau menerima ilmu pengetahuan itu adalah orang-orang yang seperti ini. Oke kawan, begitulah cara menggunakan dial noken ini. Saya tidak menggurui kepada kawan-kawan dimanapun Anda berada ya. Saya cuma berbagi ilmu pengetahuan saya dan ilmu pengetahuan saya ini apa adanya ya memang bahasa saya memang seperti ini. Saya ya dulu juga tidak pernah sekolah STM. Saya hari-hari saya cuma nambal ban ya, cuma nambal ban, servis motor ringan, ngelas dikit-dikit ya maklum orang desa ya seperti ini ya, dituntut semuanya itu harus serba bisa walaupun tidak berkualitas lah, katakanlah seperti itu. Jadi tadi itu saya dial ini semua adalah cara saya sendiri melalui sharing-sharing sama sesama kawan lah ya. Bila mana apa yang saya kerjakan dari tadi itu masuk diterima akal oleh kawan-kawan semua, silakan dipakai. Dan apabila kawan-kawan melalui peragaan saya tadi itu tidak setuju dengan apa yang saya buat, ya buang saja, tidak masalah kok ya. Toh intinya di sini saya cuma berbagi ilmu pengetahuan saja. Oke, bila ada silap-silap kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kemudian hari.